Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita gali bab 45, semacam panduan ya, buat kita non-Amerika kalau mau bisnis sama orang Amerika. Iya, menarik nih. Sumbernya kan ditulis oleh orang yang pindah dari Inggris, jadi udah puluhan tahun dia mengamati langsung. Betul. Jadi anggap aja ini jalan pintas buat kita memahami nuansa penting mereka. Misi kita yaitu ambil intisarinya supaya Anda lebih siap. Dan yang langsung kelihatan, bab ini nunjukin banget perbedaan budayanya. Nanti kita lihat kenapa sih mereka bisa gitu. Seringnya ya karena sejarah mereka, kayak mentalitas perbatasan, individualisme, gitu-gitu. Oke. Kita mulai dari yang pertama nih, gaya komunikasi. Bab 45 bilang mereka itu direct banget, langsung ke intinya. Bener gitu ya? Ya, betul. Nggak banyak basa-basi. Jawaban kayak great gitu udah biasa banget buat macam-macam hal. Terus banyak idiom juga katanya. Jadi jangan diartikan lurus-lurus aja ya. Nah, iya. Ini ada kaitannya sama prinsip waktu adalah uang. Komunikasinya cenderung, low context. Jadi maknanya ya di kata-katanya itu, bukan di yang tersirat. Jadi efisiensi ya kuncinya. Tepat. Makanya kalau kita muter-muter, malah dianggap buang-buang waktu. Terus terang, itu dihargai. Oke, tapi kalau soal terus terang, apa kita juga bisa terus terang kritik Amerika kalau lagi di sana? Misalnya ngeluh macet atau apa gitu. Bab ini kayaknya ngasih peringatan. Nah, ini dia kontrasnya. Walaupun mereka belak-belakan di bisnis, bab ini nyaranin hati-hati banget kalau mau ngeritik Amerika secara umum. Oh iya, kenapa gitu? Mereka itu patriotik banget, bangga sama negaranya. Jadi ngeritik negaranya, meskipun hal sepele kayak macet, bisa dianggap kayak serangan personal. Wah, Ibaratnya kayak kita ngeritik anak kesayangan orang di depan orang tuanya lah, sebaiknya jangan. Mereka jaga banget citra positif, baik personal maupun nasional. paham. Jadi ada batasannya ya. Sikap positif ini kayaknya nyambung juga ya sama fokus ke pencapaian pribadi. Bab 45 bahas soal individualisme sama kerja keras. Betul sekali. Ada istilah pull themselves up by their bootstraps itu kan, keyakinan kalau kerja keras individu itu kunci sukses. Itu inti American Dream ya? Iya, beda sama budaya kita yang mungkin lebih kolektif, di sana pencapaian personal itu seringkali jadi prioritas. Makanya eksekutif gajinya tinggi banget, karena kontribusi individu dianggap penting. Di bab ini ada contoh lucu soal beda pandangan orang Inggris sama Amerika, lihat orang kaya. Yang satu curiga, yang satu pengen tahu caranya jadi kaya juga. Haha, ya, itu nunjukin banget bedanya. Dan ini akarnya jauh ke sejarah mereka sebagai bangsa imigran yang cari kebebasan, cari peluang. Mentalitas perbatasan itu ya maksudnya? Betul, itu ngebentuk sikap mandiri, independen, dan kadang agak nggak percaya sama kontrol pemerintah yang berlebihan. Kebebasan individu tuh dijunjung tinggi banget. Makanya isu kayak hak punya senjata itu rame terus ya? Bisa jadi salah satu manifestasinya itu. Dalam bisnis, ini artinya mereka mungkin lebih suka pegang kendali dalam negosiasi, menghargai kemandirian. Oke, terus ada tips praktis nih di bab 45. Soal waktu. Katanya rapat mesti tepat waktu banget. Oh iya, mutlak itu. Waktu sangat berharga buat mereka. Telat itu nggak bagus kesannya. Terus kartu nama gimana? Nggak perlu ritual khusus kayak di budaya lain? Nggak perlu sedetail itu sih, tukeran biasa aja, lihat sekilas terus simpen. Lebih ke formalitas cepet aja. Sama tipping. Itu penting banget ya katanya. Penting banget. Di restoran, taksi, itu sekitar 15%. Buat bellhop atau housekeeping di hotel ya kasih $1-2 lah. Itu bagian dari sistem ekonomi layanan mereka. Nggak ngasih tip itu dianggap, wah nggak sopan banget. Oke, dicatat. Nah, terakhir nih, yang mungkin agak menantang. Bab 45 bilang orang Amerika itu fokusnya menang kalau negosiasi. Ya. Ada kutipan pelatih Vince Lombardi itu, menang bukan segalanya, tapi upaya untuk menang adalah segalanya. Wah, kesannya kok kompetitif banget ya. Memang begitu kesannya. Mereka masuk negosiasi itu tujuannya ya mau dapat hasil terbaik buat pihak mereka, menang gitu. Jadi nggak mau kompromi dong. Bukan berarti nggak mau kompromi sama sekali, mereka mau kok kalau perlu, tapi pendekatan awalnya seringkali lebih, asertif. Mereka mau win. Oke. Penting buat kita ingat, ini bukan soal personal. Ini bagian dari budaya bisnis mereka yang sangat berorientasi pada hasil, pada pencapaian. Masyarakatnya juga gitu kan, penghargaan besar buat yang sukses.
Baiklah, jadi kalau dirangkum cepat nih buat Anda dari bab 45 ini, siap-siap komunikasi langsung, jaga sikap positif, jangan kritik negara mereka, pahami pentingnya individualisme dan kerja keras, hargai waktu banget, dan siap-siap negosiasi yang fokusnya ke menang. Betul. Memahami nuansa ini bisa bikin perbedaan besar loh. Nah, sebagai penutup, mungkin ada pertanyaan buat Anda renungkan. Iya, coba pikirkan deh. Dengan latar belakang budaya Anda sendiri, gimana biasanya Anda melihat gaya Amerika yang langsung dan kompetitif ini? Apakah Anda anggap itu efisien dan jujur? Atau malah, terasa kasar dan nggak kooperatif? Menarik. Memikirkan ini bisa bantu Anda menyesuaikan pendekatan Anda sendiri nantinya saat berinteraksi bisnis dengan mereka. Menemukan jembatannya lah.